Hari pernikahan gadis itu. Belum masuk rumah sudah dilempari pita warna-warni oleh penduduk desa dalam lelucon pernikahan. Satu badan penuh pita sulit dibersihkan. Dan saat ini pengantin pria menghibur istrinya dengan mengatakan, "Ini untuk bersenang-senang." Gadis itu mengira semuanya sudah berakhir. Tetapi tanpa diduga, detik berikutnya seseorang membawakan semangkuk tepung terigu. Dilemparkan langsung ke kedua pengantin baru. Membuat gadis itu penuh dengan tepung terigu. Setelah itu, penduduk desa merasa belum cukup. Masih menyeret gadis itu ke tiang listrik. Mengikatnya. Mengatakan ingin semua orang melihat pengantin wanita dengan saksama. "Saya sedang hamil." Berpura-pura apa? Kamu sudah hamil 3 bulan. Hanya melilitkan beberapa putaran tali. Lalu kenapa? Saat ini, suami pengecut di samping tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan dihasut oleh penduduk desa untuk menamparkan wajah istrinya. Sampai saat ini, gadis itu baru mengerti bahwa penolakan orang tuanya di masa lalu itu benar. Juga menyesal karena dia telah dibutakan. Jatuh cinta pada pengecut di depannya. Ternyata gadis itu adalah putri Kuan-Kuan, orang terkaya. Sebelumnya karena ingin menikahi pengecut ini telah ditentang keras oleh ayahnya. Gadis itu pun bertengkar hebat dengan keluarganya. Juga menyebabkan dia, seorang nona muda yang kaya raya, hanya bisa menikah di wisma yang bobrok. Tapi gadis itu tidak menyesal telah menikah. Karena dia percaya pada matanya sendiri. Pada saat yang sama, pihak pria baru saja bersiap untuk menjemput pengantin wanita. Tetapi bertemu dengan putra kepala desa yang datang untuk membuat onar. Memaksa untuk menjadi pendamping pria untuk menikmati sedikit kebahagiaan. Saat ini, pengantin pria dengan gembira datang ke wisma. Berpikir ketika meminta masuk akan menyelipkan sedikit angpau untuk bersenang-senang. Tetapi tanpa diduga preman itu tidak memiliki kesabaran sedikit pun. Mengambil tabung pemadam kebakaran di sebelahnya. Melemparkannya langsung ke pintu. Melihat pintu tidak bergerak sedikit pun. Preman itu marah dan mengambil kapak pemadam kebakaran. Mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Pengantin wanitanya sangat cantik. Kalian sedang apa? Tidak ada yang menjemput pengantin wanita. Seperti kalian. Kamu baik-baik saja? Wanita ini terlihat sangat menarik. Han, jangan dimasukkan ke hati. Kakak Zeng. Kakak Zeng juga takut ketinggalan waktu baik. Terlalu peduli saja. Bukan, Kak Zeng. Saat ini, pengantin pria melihat istrinya tidak senang. Hendak membawanya pulang untuk upacara pernikahan. Tetapi pengiring pengantin mengatakan sepatu pengantin wanita belum ditemukan. Tetapi tanpa diduga preman itu beralasan mencari sepatu. Saat tidak ada yang memperhatikan, mengangkat rok pengiring pengantin. Gadis itu tidak tahan lagi. Menamparkan wajahnya. "Cabul, kamu ngapain?" Adik perempuan bilang. "Cari sepatu pernikahan. Ikuti aturannya. Cari sepatu kok. Angkat rok orang. Bukan di tempatku. Kalau begitu, mungkin ada di tempat." Pengantin wanita. "Kamu gila ya? Kak Zeng, Kak Zeng, Kak Zeng, Kak Zeng." "Sudahlah, Han, keluarkan sepatu pernikahannya." "Oke. Ambil sepatu pernikahan juga boleh. Tapi kamu harus minta maaf pada Sisi. Kalau tidak, ini belum selesai." Mendengar ini, preman itu memutuskan untuk mengalah. Dia mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya. Melemparkannya langsung ke pengantin wanita. Tetapi gadis itu tidak pernah kekurangan uang sejak kecil. Bagaimana dia bisa menerimanya? Segera melemparkan kembali uang itu ke preman itu. Meminta preman itu untuk meminta maaf kepada pengiring pengantin hari ini. Kalau tidak, pernikahan hari ini tidak akan dilanjutkan. Tapi dia tidak tahu, preman itu akan membayar mahal. Karena orang tua gadis itu masih belum tenang. Memutuskan untuk membawa 20 juta untuk menghadiri pernikahan putri mereka. Di sisi lain, penjemputan pengantin wanita akan menemui jalan buntu. Pengiring pengantin masih membujuk gadis itu. Menyuruhnya untuk melanjutkan upacara pernikahan terlebih dahulu. Sementara itu, pengantin pria yang lemah lembut tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jadi, gadis itu naik kereta pengantin. Tapi yang tidak dia duga adalah adegan keributan pernikahan yang lebih buruk baru saja dimulai. Saat ini, kereta pengantin baru saja sampai di ujung desa. Sudah dikepung oleh sekelompok penduduk desa. "Buka pintunya, buka pintunya." "Minggir, minggir, minggir."
Jangan semprot lagi. Halo. Apa? Hentikan. Di hari yang bahagia seperti ini, kalian lihat kalian telah mengubah pengantin wanita menjadi seperti apa? Kader desa. Kamu baru datang ke desa Zaojia kami. Kamu tidak tahu. Ini disebut keributan pernikahan. Pernikahan. Tidak ramai, tidak menyenangkan. Benar, begini baru ramai. Ramai. Benar, Han. Ini semua tetangga kita. Hanya sedikit keributan untuk bersenang-senang. Jangan marah. Benar. Kami hanya bercanda sedikit dengan pengantin wanita. Bercanda. Kalian lihat pengantin wanita ini. Wajahnya jadi berantakan. Riasannya rusak semua. Apakah dia terlihat bahagia? Apa maksudmu? Kami sedang meramaikan pernikahan. Pagi ini kau sudah ikut campur. Sekarang ikut campur lagi. Kau hanya petugas desa kecil. Kau mau sok hebat. Kalian. Itu. Aku baru saja melihat pengantin wanita. Bukankah dia sangat cantik? Benar, kan? Han, tidak apa-apa. Sebentar lagi. Biarkan penata rias. Biarkan penata rias meriasmu lagi. Memastikan kau cantik saat masuk ke rumah kita. Sudahlah. Sudah begini. Semuanya minggir. Pengantin wanita. Harus sedikit putih baru disukai orang. Pernikahan. Tidak ramai, tidak menyenangkan. Benar, begini baru ramai. Hentikan. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Junlei menikah. Ayah datang meramaikan sedikit. Ini disebut meramaikan bagaimana? Aku lihat kau justru sengaja merusak pernikahan. Aku jadi seperti ini. Bagaimana aku bisa menikah lagi? Kepala desa. Zhang Jiazeng menyiram orang dengan tepung terigu. Ini jelas-jelas mengganggu pernikahan dengan jahat. Apa hubungannya denganmu? Kau hanya anjing di samping ayahku. Menggonggong apa? Kau, cukup. Istri Junlei, jangan terlalu kecil hati. Jiazeng kami hanya bercanda dengan kalian. Sedikit saja. Hanya menghidupkan suasana sedikit, biar ramai. Benar, aku datang. Sekalian mengumumkan kepada semua orang. Kabar gembira yang penting. Yaitu desa Zaojia kita akan segera menerima investasi. 20 juta dari Sun Group. Hari ini akan menandatangani kontrak. 20 juta. Investasi dari Sun Group. Jadi, ayahku menerima Junlei. Aku rasa, di hari bahagia ini, hari baik ini, aku rasa kalian berdua, kalau begitu cepatlah menikah secara resmi. Pengantin wanita, sudah disiksa seperti ini. Bagaimana bisa menikah secara resmi lagi? Han, hari ini adalah hari bahagia. Jangan berdebat dengannya lagi. Lagi pula, kepala desa kita tidak mudah menghadiri pernikahan penduduk desa. Benar. Sudahlah. Aku mewakili Jiazeng kami. Meminta maaf kepada kalian berdua. Lihat, hari baik seperti ini. Jangan sampai melewatkan waktu yang baik. Cepatlah menikah secara resmi. Terima kasih, kepala desa. Begitu baru benar. Kepala desa sudah meminta maaf untuknya. Anggap saja menjaga muka. Baiklah. Kalau begitu tidak mempermasalahkannya lagi. Pengantin wanita, mari menikah secara resmi. Junlei, aku pergi menyiapkan pakaian untuk kalian berdua. Terima kasih, Paman. Silakan pengantin wanita dan pengantin pria menerima selimut pernikahan. Aku jamin akan menyiapkan untuk kalian berdua ranjang yang sangat nyaman. Iya. Pengantin wanita harus memberi hormat. Pengantin wanita dan pengantin pria memberi hormat 3 kali. Pengantin wanita dan pengantin pria hormat pertama. Suami istri saling mencintai sampai rambut memutih.
Akhirnya aku menangkapmu juga. Selimut pernikahan ini. Hari ini aku akan mencobanya denganmu dulu. Tolong aku. Teriaklah. Teriaklah. Tidak teriak, tidak ramai. Pengantin wanita dan pengantin pria hormat kedua. Banyak anak, banyak cucu. Keberuntungan memenuhi rumah. Tolong aku. Tolong. Suara apa itu? Han, kau salah dengar. Kita menikah secara resmi dulu. Ayo. Han, tolong aku. Teriak sampai serak juga tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Han, tolong aku. Pengantin wanita dan pengantin pria hormat ketiga. Suami bernyanyi, istri mengikuti. Kekayaan melimpah. Sujud. Han, tolong aku. Salah. Itu suara Sisi. Han. Belum selesai sujud. Sudah lari. Tidak menghormati ibu mertua ini sama sekali. Han, tolong aku. Buka pintunya. Han, tolong aku. Sisi, buka pintunya. Sisi. Pergi. Han. Apa sih masalahnya? Kita hanya bercanda sedikit. Ini disebut bercanda sedikit. Ini penghinaan. Kau pertama-tama merusak pernikahanku. Lalu juga sahabatku. Aku tidak akan menikah dalam pernikahan ini. Han. Kata-kata ini tidak bisa diucapkan sembarangan. Bagaimana bisa bilang tidak menikah ya tidak menikah? Zun Junlei. Kukira kau akan berpihak pada kami. Tak disangka kau masih berpihak pada mereka. Benar-benar membuatku sangat kecewa. Menikah denganmu adalah keputusan yang salah. Sisi, ayo pergi. Desa keluarga Zun ini adalah tempat yang kau bisa datangi sesukamu. Dan pergi sesukamu, ku beritahu kau, gadis, pernikahan ini jika kau tidak menikahinya, jangan ada yang berani kabur. Kulihat siapa yang berani. Jika kalian berani menyentuhku, investasi hari ini, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Sikapnya juga luar biasa. Pendanaan pipa. Betul, wanita ini perlu diajari. Jia Zeng, hari ini, kuserahkan dia padamu. Kau mewakili bibimu. Ajari menantu ini dengan baik. Kalian, ikat dia ke tiang listrik untukku. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Sisi. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Kemari. Ikat dia untukku. Lepaskan aku. Aku putri orang terkaya. Jika kau putri orang terkaya, lalu bukankah aku, Kaisar Langit Giok? Jika kalian berani menyentuhku, ku jamin, investasi grup Sun, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Gadis ini sangat berani bicara. Ikat dia untukku. Lepaskan aku. Aku sedang hamil. Berpura-pura apa? Kau sudah hamil 3 bulan. Hanya diikat beberapa lilitan tali. Lalu apa yang bisa terjadi? Ini apa-apaan? Bibi, menantumu bagaimanapun juga sedang hamil. Mengikat seperti ini akan terjadi sesuatu. Tidak bisa mengambil risiko seperti ini. Ku bilang tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Kau lebih tahu daripada wanita sepertiku. Jia Zeng, ikat saja. Masih berdiri di sana ngapain? Lebih keras. Singkirkan kesombongan wanita ini. Jia Zeng, jika terjadi sesuatu, maka akan benar-benar kacau. Aku mewakili ibu mertuanya, mendidik menantunya. Apa hubungannya denganmu? Ku beritahu kau. Jika masih ikut campur urusan orang lain, aku akan membuatmu sulit melindungi dirimu sendiri. Kuat, kuat, kuat. Junlei, tidak bisa begini saja, menonton apa yang terjadi. Enyahlah. Pegang dia erat-erat untukku. Lepaskan. Hentikan. Zun Junlei. Dasar banci. Kau lihat, istrimu diintimidasi. Tapi tidak berani bicara sepatah kata pun.
Kau bersusah payah, lulus kuliah. Tapi malah diintimidasi oleh beberapa preman. Seperti pengecut. Apakah kau masih laki-laki? Junlei, kau seorang mahasiswa, malah maki-maki oleh istrimu seperti ini. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa kau didik. Kau bilang kau bukan banci. Lalu siapa yang banci? Begini saja. Kau harus menamparnya. Tanah milik keluargamu. Akan kuminta ayahku untuk menyetujuinya. Untukmu. Berani kau memukulku. Junlei Zhao, kau tidak pantas menjadi ayah dari bayi di kandunganku. Junlei, kau terlalu impulsif. Dia istrimu. Sampai saat ini, kau tidak melindunginya. Dia memang perlu diberi pelajaran. Aku tidak bisa mengaturmu. Bagaimana kalau ku minta Zeng untuk mengurusmu? Jangan membuat masalah besar dari hal kecil. Bayi ini. Jika aku tidak melubangi kondomnya, mungkinkah dia hamil? Sukuan Li ini membiarkan Zi menikah, tapi malah melakukan hal ini. Sungguh berhati jahat. Gadis kecil ini sungguh menyedihkan. Dirinya sendiri tidak becus mencarikan istri untuk putranya. Malah di sini menjelek-jelekanku. Junlei Zhao, kau juga tahu soal ini? Lalu kenapa kalau aku tahu? Nasi sudah menjadi bubur. Awalnya kupikir menikah denganmu akan membuatku hidup tenang di hari-hari mendatang. Aku tidak menyangka keluargamu selicik ini. Aku benar-benar dibutakan oleh uang. Perempuan ini tidak memberimu pelajaran. Kau pikir keluarga Zhang kami mudah diintimidasi? Jangan. Jia Zeng, gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Hentikan. Apa yang kalian lakukan?